Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan bahas tentang apa itu hikmah. Jadi kemarin mungkin dari teman-teman udah lihat dari flyernya untuk tema kita hari ini itu adalah mencari makna hikmah itu apa. Kita mulai dari definisinya dulu ya. Kemarin ada prolognya, jadi kita mungkin ngerasa bahwa setiap hari atau mungkin dalam kehidupan kita itu mungkin kita bakalan nemu banyak banget masalah dan banyak banget kejadian di mana kita itu ketika meminta nasihat kepada orang lain atau misalnya mungkin kita bilang ke diri sendiri bahwa ketika kita merasa konflik terjadi atau masalah terjadi mungkin kita disuruh oke ambil hikmahnya aja tapi atau misalnya mungkin kita merasa bahwa hidup itu ya cuma kebagian hikmahnya aja, padahal mungkin kata hikmah sendiri mengandung makna yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita ketahui selama ini. Oke, teman-teman, jadi apa sih hikmah itu sebenarnya dan apakah cuma kata perenang atau mungkin punya makna yang lebih dalam? Nah, ini akan kita bahas bareng-bareng dalam episode Wishroom kali ini. Oke. Tapi sebelum itu dimulai, mungkin kita juga merasa bahwa selama ini pun kita mencoba untuk mencari hikmah itu apa juga tidak semudah itu. Bahkan ketika kita menghadapi masalah juga, memang hikmah itu apa sih? Kenapa tiap ada masalah selalu disuruh untuk mengambil hikmahnya? Padahal tidak semudah itu untuk mengambil hikmah. Atau mungkin selama ini kita memang miskonsepsi tentang apa itu makna hikmah. Jadi, gimana sih cara kita untuk bisa benar-benar menemukan hikmah di balik semua hal itu? Jadi, hikmah itu adalah kata dalam bahasa Arab. Mungkin kalau dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 210 kali dalam 57 surat dan 205 ayat yang berbeda. Jadi, kata hikmah ini kalau dalam bahasa Arab itu diartikan sebagai memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan kembali. Jadi, eh, punya berbagai macam makna dalam secara bahasa ya. Tapi kalau misalnya secara secara lebih dalam itu akan dibagi lagi menjadi beberapa eh, unsur ya dari makna hikmah ini sendiri. Tapi kalau secara bahasa kita bahas dulu sekarang. Kalau dalam Al-Quran itu ada kamus tentang kata-kata asing dalam Al-Quran ini, sehingga hikmah ini tuh bisa diartikan sebagai mencegah dari kezaliman atau hal-hal negatif. Ini juga diambil dari dua varian kata. Yang pertama hakama yang artinya melarang atau mencegah dan yang kedua adalah tali kekang terhadap dabah. Dabah itu artinya hewan ya. Jadi ketika misalnya kalau zaman dulu tuh biasanya kan kalau kemana-mana pasti punya hewan ya. Hewan peliharaan atau hewan ternak itu pasti mereka dikekang. Kenapa sih hewan-hewan tersebut dikekang? Mungkin punya tujuannya. Misal kalau binatang buas dikekang, itu mungkin tujuannya adalah untuk bisa bisa menemukan kedamaian atau untuk bisa menemukan keamanan dalam dari hewan tersebut atau misalnya ketika hewan ternak gitu dikekang mungkin supaya hewannya tidak kabur sehingga intinya dari kata-kata tersebut bisa disimpulkan bahwa hikmah secara bahasa itu artinya adalah sesuatu yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dari kezaliman atau hal-hal yang negatif. Nah, ini juga mungkin selaras ya dengan apa yang kita mungkin pahami selama ini. Oh, ambil hikmahnya, oh berarti ambil hal-hal yang positifnya maksudnya. Supaya kita tidak melakukan hal-hal yang negatif. Oke. Tapi secara historikal itu sebetulnya makna hikmah itu dibagi menjadi dua periode ya teman-teman. Jadi hikmah sendiri itu ada periode pra-Quranik, artinya sebelum Quran turun dan pasca Quranik atau setelah Quran turun. Definisinya sebenarnya mirip-mirip, hanya saja ketika setelah Quran turun itu, makna hikmah itu menjadi lebih dari sekedar kebijaksanaan, tapi juga ada kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar sesuatu yang terjadi karena ada masalah, tapi karena kita ingin menghindari masalah tersebut sehingga kita perlu untuk mencari yang namanya hikmah itu. Oke, kita bahas dulu di Pra-Quranik. Artinya Pra-Quranik itu ketika Rasulullah belum lahir atau belum adanya wahyu Al-Quran.
Jadi terjadi pada masa jahiliyah. Dari mana makna hikmah Pra-Qur'anik ini didapatkan itu dari masa-masa syair jahiliyah ya. Jadi orang-orang jahiliyah Arab dahulu itu kan memang senang bikin syair ya. Nah, dari syair-syair tersebut ternyata banyak sekali ditemukan kata-kata hikmah. Orang-orang zaman dulu itu mengartikan hikmah itu sebagai yang pertama pengadilan ya. Mungkin kita sekarang taunya hukum ya. Kalau di Indonesia ada kata hukum, kan itu juga padanan dari kata hikmah ya. Hukum itu kan dibuat untuk mengatur, termasuk pengadilan itu kan dibuat untuk memutuskan suatu perkara. Lalu yang kedua adalah seorang yang memiliki sifat kebijaksanaan untuk melakukan kebaikan. Di sini maksudnya seperti apa? Jadi seseorang itu eh, yang memiliki hikmah itu pasti memiliki sifat kebijaksanaan untuk melakukan kebaikan. Lalu yang ketiga, kata hikmah juga berarti kebijaksanaan. Maksud dari bijaksana itu apa? Yaitu adalah kemampuan untuk mencegah dari hal-hal buruk. Sementara pada masa setelah Al-Quran turun, kata hikmah ini sendiri juga eh, banyak ditemukan dalam Al-Quran. Yang tadi saya sebutkan, aku sebutkan di slide pertama ya, bahwa pada masa di dalam Quran itu ada dalam 201, 201 kali disebutkan dalam Al-Quran, yang intinya adalah mengajak kita untuk melakukan hal-hal baik, kebaikan, dan agar selalu bertakwa dan jangan ingkar terhadap Allah. Sehingga definisi atau konsep hikmah ketika Al-Quran turun itu bukan hanya memutuskan ketika perkara itu terjadi, tapi juga mencegah jauh-jauh hari, mencegah dari jauh-jauh dari kejadian buruk yang menimpa. Mungkin kita sekarang merasa, aduh ambil hikmahnya aja karena setelah terjadi. Tapi ketika pasca Quranik itu sendiri, sebetulnya hikmah itu memang harus dicari dan dilakukan itu supaya kita bisa menghindari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang membuat kita ingkar terhadap Allah atau yang bisa membantu kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Oke, teman-teman. Di sini juga disebutkan bahwa hikmah itu adalah pengajaran dan pemahaman yang benar. Kalau zaman sekarang mungkin kita taunya eh, pengajaran dan pemahaman yang benar ini mungkin datangnya dari Al-Quran, tapi eh, kalau misalnya sebagai orang yang, apalagi di Indonesia yang memang kita tingkat kefasihan bahasa Arabnya itu belum sedalam orang-orang Arab, apalagi ulama-ulama yang begitu dalam pemahamannya, kita mungkin ketika baca Quran ya sudah tinggal baca ayatnya saja, tutup lagi, terus kita baca artinya, tutup lagi. Nah, padahal dalam Al-Quran ini juga mengandung hikmah. Hikmah itu adalah pelajaran yang ketika kita ambil pelajarannya tersebut, maka kita ketika mempraktikannya, ketika kita mengambil pelajaran tersebut, maka kita akan punya privilege atau karunia yang besar. Jadi, eh, privilege itu kan kita pasti sering dengar ya, dia mah punya privilege soalnya dia banyak uang, oh dia mah punya privilege soalnya orang tuanya pejabat, atau dan lain sebagainya. Tapi untuk kasus yang sekarang ini maksudnya privilege atau karunia yang besar karena kita dianugerahi pengetahuan yang kita tidak pernah tahu sebelumnya, dan itu yang menganugerahinya siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat membaca Al-Qur'an atau ayat-ayat dari Allah itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah as-sunnah. Jadi selain Al-Qur'an juga hikmah itu sendiri memiliki arti as-sunnah atau sesuatu kebaikan yang dilakukan Rasulullah dan juga ajaran-ajaran yang disampaikan Rasulullah dan harus kita lakukan. Sehingga ketika kita melaksanakannya, maka kita itu sendiri akan mengetahui apa yang sebelumnya kita enggak ketahui. Contohnya gini, mungkin kita, kenapa ya saya harus tidur, tidak boleh begadang, kenapa saya harus berdoa, kenapa Rasulullah itu mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada manusia, untuk bersabar, untuk tidak marah, dan untuk bisa menjadi orang yang dipercaya. Nah, itu ketika kita lakukan, kita itu akan merasa bahwa, oh, mungkin ini alasannya. Nah, itu yang dimaksud dengan hikmah itu sendiri. Ketika seseorang melaksanakan as-sunnah atau tuntunan-tuntunan Rasulullah, mungkin kita akan terhindar dari hal-hal yang eh, sebelumnya bisa mengarahkan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik gitu. Oke, selanjutnya Al-Quran sendiri. Nah, Al-Quran itu juga adalah hikmah. Jadi itu adalah privilege ya tadi yang
aku sebutkan tadi bahwa kita punya privilege dibandingkan dengan umat lain. Kita adalah umat Islam yang punya privilege berupa wahyu Al-Quran yang tidak turun kepada umat-umat sebelumnya, dan sangat-sangat disayangkan ketika misalnya kita itu hanya membacanya, menutup kembali bacaannya, dan kita menghitung-hitung dari per huruf, walaupun memang pada dasarnya ketika kita membaca Al-Quran, setiap huruf itu adalah kebaikan, tapi akan lebih baik lagi jika setiap huruf-huruf tersebut yang kita baca itu akan kita laksanakan, sehingga tidak hanya sekedar teks atau naskah, melainkan jalan hidup, way of life yang kita cari-cari selama ini. Oke, lalu yang selanjutnya adalah mensucikan. Jadi, mensucikan ini maksudnya gimana? Mungkin ini berhubungannya dengan ketika kita berdosa, ketika kita merasa bahwa kita itu banyak sekali mengikuti hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka ketika kita kembali ke dalam Al-Quran dan ajarannya, maka kita lambat laun akan menyucikan diri kita sendiri dari perbuatan-perbuatan tersebut. Kenapa? Karena setelah di sini ada kata yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibaca, maka ketika dilakukan apa yang diperintahkan dalam ayat tersebut, maka kita secara tidak langsung adalah berusaha untuk menyucikan diri sendiri. Contohnya ketika dalam konsep taubat. Nah, taubat itu dilakukan karena kita itu mungkin ingin keluar dari apa yang keburukan yang kita lakukan sebelumnya. Tapi bagaimana cara keluar dari keburukan tersebut? Tentu saja dengan tidak hanya berhenti untuk melakukannya, melainkan tidak mengulangi lagi dan juga terus-menerus berada dalam kebaikan. Nah, caranya adalah dengan tidak hanya membacakan ayat-ayatnya saja, tapi berusaha untuk membersihkan diri dari hal-hal yang negatif tersebut. Oke, lalu selanjutnya adalah hikmah juga bisa diartikan sebagai ulul albab. Jadi, ulul albab di sini maksudnya seperti apa? Jadi, orang yang dapat mengambil hikmah itu disebut ulul albab atau orang-orang yang berakal. Kita semua manusia tidak ada yang tidak punya akal pikiran, karena itu semua adalah potensi dan itu semua adalah karunia yang diberikan Allah kepada kita, yang membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya, termasuk dari tumbuhan, dari hewan. Hewan itu kan tidak punya akal untuk bisa memutuskan suatu perkara dengan bijaksana, tapi manusia itu punya hal tersebut, yang mana wahyu Al-Quran tersendiri yang dituliskan dalam bahasa Arab, dan tentu saja kalimat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah adalah Iqra, bacalah, itu peruntukannya bagi orang-orang yang berakal. Maka di sini kita sebagai seorang uh, umat Islam yang baik, ya, kita sepatutnya bisa menggunakan akal pikiran kita untuk apa? Untuk mencari hikmah itu sendiri. Dan ini adalah beberapa derivasi kata yang berhubungan dengan hikmah. Yang pertama adalah atahullah, yaitu pemberian Allah. Jadi hikmah itu adalah pemberian Allah, bisa berupa ayat-ayat Allah, tuntunan dari Rasul, apa ajaran-ajaran yang ada dalam kitab, termasuk umat-umat terdahulu pun diberikan hikmah melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi terdahulu, yaitu Taurat contohnya atau Injil, tapi dilengkapi lagi dengan ayat-ayat Allah yang terkandung dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu hikmah itu sendiri, itu dapat menjadikan seseorang itu yang asalnya tidak tahu, itu menjadi tahu, yang asalnya tidak bijak, menjadi bijak, dan yang asalnya dola atau sesat, itu menjadi keluar dari kesesatan tersebut. Misalnya kita stuck dalam suatu masalah, tapi ketika kita mendapatkan hikmah, atau misalnya tuntunan atau ajaran, dan kita berusaha untuk mencari jawabannya secara bijaksana dari ajaran-ajaran yang sesuai dengan syariat, maka kita akan keluar dari dola atau kesesatan itu menuju kepada cahaya. Lalu ulul albab dan orang-orang yang berakal, sehingga dari hikmah itu sendiri kita semua bisa membentuk diri menjadi orang yang berakal, orang yang punya high value, punya privilege untuk memutuskan sesuatu dengan lebih baik, untuk menanggapi semua masalah itu dengan lebih bijaksana. Oke, selanjutnya kita sekarang diskusi menemukan hikmah dalam surat An-Nas. Mungkin kita ini sering baca ya teman-teman dalam Quran, itu surat An-Nas ini sendiri kita sering baca berkali-kali,
saat sholat, saat sebelum tidur, atau misalnya dalam zikir itu sering dibacakan surat An-Nas. Tapi apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari surat An-Nas ini sendiri? Yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Kata pertama, Qul itu berarti Allah itu memerintahkan Muhammad untuk apa? Untuk berkata, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Jadi menyuruh Rasulullah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebut Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai Rabbin nas. Rob itu artinya apa? Rob itu eh, Tuhan, tapi Rob itu punya makna atau definisi sendiri, yaitu zat yang punya pengetahuan yang sangat banyak terhadap manusia. Makanya disebut Tuhan manusia. Berarti punya pengetahuan yang meluas sebagai Tuhan manusia, tahu seluk-beluknya manusia itu seperti apa, tahu eh, kekurangan dan kelebihan manusia dan sifat-sifat manusia, keadaan manusia, kondisinya, dan bagaimana untuk bisa merubah kondisinya. Nah, itu yang dimaksud dengan Rob, yang memelihara manusia, yang memberi segala yang dibutuhkan manusia. Nah, itu yang disebut dengan Rob. Kalau ilah, nanti kita akan bahas di ayat-ayat selanjutnya. Jadi, maksud dari Qul a'udzu birabbin nas ini adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Berarti kita berlindung kepada zat yang memelihara manusia, memberi segala yang manusia butuhkan, dan mengetahui segala seluk-beluk tentang manusia itu sendiri. Lalu selanjutnya, Malikin Nas, Raja, the King of Human, atau Raja Manusia. Raja itu kan kalau kita lihat dari zaman sekarang pun, raja itu zat yang berkuasa atas sesuatu, yang punya kuasa untuk memerintah dan mengatur. Itu yang disebut dengan Malikin Nas. Jadi kita harus yakin bahwa satu-satunya zat yang mampu mengatur manusia, yang berkuasa atas manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita meyakini hal ini, kita punya negative feelings dari orang lain, kita punya overthinking karena apa yang orang lain utarakan, karena misalnya karena ada masalah di tempat kerja, atau misalnya diomelin sama atasan di tempat kerja, itu tidak akan membuat kita itu menjadi merasa kehilangan harga diri. Kenapa? Karena kita itu menyandarkan bahwa yang punya kuasa atas kita itu satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ilahin nas. Nah, ini ya. Ilah itu artinya sembahan, God ya, atau dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa Indonesia itu adalah Tuhan yang disembah. Itu namanya ilah. Ilahin nas, Tuhan yang satu-satunya berhak disembah oleh manusia itu. Yang harus disembah oleh kita semua, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, Rob itu atau Lord ya, Tuan ya, yang punya yang memelihara. Tidak semua Rob itu adalah raja dan tidak semua raja itu adalah Tuhan, tapi Allah itu adalah Rob, raja, dan juga Tuhan. Sehingga kita itu memang harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Harus bisa menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang memelihara kita, yang memberikan apa yang kita butuhkan, yang tahu segala hal tentang kita, yang menciptakan kita, yang berkuasa atas kita, yang mengatur kita, hidup matinya kita, sehat sakitnya kita, dan juga yang harus disembah oleh kita. Oke, nah ini juga ada ayat selanjutnya. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Sebetulnya kalau dalam ayat ayat Quran surat An-Nas ini sendiri, sebetulnya setan di sini tuh punya dua dua ini ya dua definisi. Nanti di ayat selanjutnya dijelaskan min syarril waswasil khannas. Ini ada kata waswas. Jadi kalau dalam bahasa Arab kata waswasa ini adalah bisikan, tapi bisikannya itu sendiri was-was itu kan artinya bisikan ya, tapi karena diulang katanya al-waswas waswasa. Ini punya makna aktivitas atau hal yang dilakukan secara terus-menerus. Artinya balik lagi, ada lagi, tiba-tiba ada lagi. Jadi bisikannya itu ada secara terus-menerus. Yang bikin ketika kita kepikiran ini tiba-tiba hilang. Terus ada lagi nih bisikin lagi. Nah, itu maksudnya dari was-was, artinya bisikan yang dilakukan secara terus-menerus.
yang tersembunyi. Tersembunyinya apa? Di mana tersembunyinya? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan. Yuwaswisu. Nah, ini masih sama ya kayak yang tadi. Waswisu itu adalah bisikan yang dilakukan terus-menerus. Kemana? Ke dalam dada manusia. Nah, di sini ada kata sudur atau dada. Kenapa tidak menyebutkan hati ya? Karena bisikan dari yang tadi ya, jinnati wan nas, bisikan-bisikan tersebut itu hanya mampu untuk eh, mencapai dada. Dada itu, hati itu kan adanya di rongga dada ya teman-teman. Jadi eh, kenapa tidak fi kolbi? Karena hati atau kolbu itu yang punya kuasa untuk menerima atau tidak menerima adalah manusia. Kita sendiri yang menentukan. Makanya misalnya ada bisikan nih, bisikannya negatif. Kita tahu, oh ini bisikannya negatif. Yang menerima hal negatif dan yang menolaknya itu hati kita. Nah, makanya eh, eh, setan atau jin dan manusia itu hanya mampu untuk membisikkan ke dalam rongga dada manusia, tapi tidak sampai ke hati. Dan hikmah itu sangat dibutuhkan oleh kita supaya kita itu bisa terhindar dari bisikan-bisikan itu untuk bisa masuk ke dalam hati kita dan terhindar dari kita melakukan hal-hal yang negatif yang disuruh oleh bisikan-bisikan tersebut. Nah, bisikan-bisikan ini datangnya dari mana sih? Bisikan-bisikan ini tuh datangnya dari minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kalau jinnati itu berarti dari bisikan-bisikan yang goib sifatnya, atau kita nggak tahu nih wujudnya dari mana. Tiba-tiba overthinking aja, tiba-tiba kepikiran hal-hal yang negatif, membisikkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak-tidak, membisikkan hal-hal negatif yang bikin kita itu overthinking dan mempertanyakan, ah sebenarnya saya hidup ngapain sih? Nah yang kayak gitu-gitu terus-menerus itu dilakukan, maka kita itu diperintahkan Allah untuk berlindung kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan manusia, yang mengatur manusia, yang memelihara manusia dan juga yang bisa berkuasa atas manusia itu sendiri. Sehingga menegaskan bahwa meskipun ada bisikan-bisikan dari jin dan manusia, karena Allah punya kuasa terhadap manusia, maka Allah akan melindungi manusia yang meminta permohonan kepada Allah untuk dilindungi. Nah, kalau misalnya bisikan dari manusia, minal jinnati wan nas, kalau bisikan dari manusia itu kan sifatnya itu fiskal ya, bisa dilihat gitu secara fisik itu seperti apa. Contohnya, misalnya ada nih eh, temen atau misalnya orang yang eh, tiba-tiba datang ke kita terus ngajakin melakukan hal-hal yang negatif. Zaman sekarang contohnya apa? Kita nanti malam nongkrong yuk untuk minum apa gitu. Atau misalnya, kita nanti jalan-jalan yuk. Udah kamu gak usah pakai kerudung aja. Udah kamu nanti aja lagi sholatnya. Nah, itu adalah bisikan-bisikan yang datangnya dari manusia untuk dengan mengiming-imingi hal-hal negatif itu yang dibalut dengan hal-hal yang indah sehingga kita itu kayak tertarik untuk melakukan hal-hal negatif tersebut. Ibaratnya gini, kebohongan yang dilakukan berkali-kali itu akan dipercaya sebagai kebenaran. Nah, sehingga tadi ya, yuwas wisu, bisikan yang terus-menerus. Kita itu kan punya banyak yang kelemahan ya, sebagai manusia itu punya berbagai macam kelemahan. Dan salah satu kelemahannya kita itu kan pasti ada keluh kesah, pasti ada rasa takut terhadap sesuatu, termasuk dalam circle pertemanan atau pekerjaan itu pasti ada orang-orang yang berusaha untuk memunculkan hal-hal negatif di diri kita, yang mengatakan hal-hal negatif kepada diri kita, sehingga misalnya bikin insecure, atau misalnya bikin kita kepikiran, atau misalnya berusaha untuk ngajak-ngajak kita untuk melakukan hal-hal negatif, maka satu-satunya yang bisa kita tuju adalah berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut. Karena memang itu pasti akan terjadi. Ayat ini sangat relevan dari ketika diturunkan hingga saat ini, sebab jin dan manusia, beberapa golongannya, itu memang berusaha untuk menyesatkan kita. Tidak semua orang senang orang lain untuk melakukan kebaikan. Tapi banyak juga yang mendukung untuk mengajak seseorang ke dalam kebaikan. Maka teman-teman, aku dalam komunitas ini ngajak teman-teman untuk bisa saling mencari hikmah dalam kejadian kita, dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita semua tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga kita itu
juga bisa mengambil hikmah dalam Al-Quran tersebut supaya kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran Surat An-Nas ini sendiri, pada intinya adalah kita semua ini diperintahkan Allah untuk berlindung kepada Allah, sebab Allah lah yang berkuasa atas manusia dan memelihara manusia, yang memelihara kita semua, yang care untuk kita semua, yang tiap hari itu kayaknya tidak absen untuk memelihara kita dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi, dari sedih ke senang, dari sakit ke sehat, itu ada Allah. Tapi kita mungkin terkadang lupa bahwa Allah itu dekat. Oke. Nah, di sini kesimpulannya adalah Quran Surat An-Nas ini adalah salah satu surat di juz 30 yang merupakan surat Madaniyah yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan merupakan doa perlindungan dari kejahatan manusia dan jin. Dan surat yang urutannya terakhir dalam Al-Quran ini menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan dan penguasa seluruh alam. Dan hanya dialah yang pantas kita mintai pertolongan, yang sekaligus menjadi penegasan kembali terhadap tema utama surat pertama dalam Al-Quran. Itu kalau kita baca lagi Al-Fatihah ya. Di Al-Fatihah itu disebutkan kita memohon jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang terhindar dari orang-orang yang sesat dan yang dimurkai Allah. Dan juga kita juga memohon bahwa eh, kita itu hanya meminta permohonan ke Tuhan seluruh alam. Dan segala puji, segala doa, segala ibadah itu hanya untuk Allah. Sebab teman-teman zaman sekarang itu banyak orang yang diperbudak oleh pekerjaan. Sampai-sampai kita lupa bahwa sebetulnya makna hidup itu tidak berhenti di pekerjaan, tidak berhenti di jam 7 sampai jam 5 sore, tapi kita itu hidup ya untuk bisa menjalani kehidupan yang penuh makna, bukan hanya sekedar berangkat kerja, pulang kerja, mencari uang, lalu ya sudah itu saja. Nah, tapi teman-teman, kita itu hidup adalah untuk mengikuti jalan yang lurus, berusaha untuk mencari hikmah sebanyak mungkin, karena memang teman-teman kita hidup memang cuma dapat hikmahnya, dan alhamdulillah jika kita mendapatkan hikmahnya berarti kita termasuk orang-orang yang ingin mencari hikmah itu sendiri. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku sampaikan. Kabarnya gimana teman-teman? Apakah barusan materinya bisa tersampaikan dengan baik teman-teman? Alhamdulillah, halo Teh Chandra. Oh, halo Rahma. Ini Rahma yang di Semansa itu ya, yang Rohis juga ya? Iya, Halo Rahma, iya, halo. lama nggak ketemu. Iya, udah lama terakhir lihat Teteh di upacara kayaknya 17 Agustus. Oh iya, Rahma sekarang di mana Rahma? Rahma sekarang di jadi guru TK sekarang di Starlis. Wih, deket ya Rahma ya. Kapan-kapan ketemu ya Rahma. Boleh, dengan senang Iya, hati. Terus maaf Teh Chan nggak bisa open cam. iya aku tahu kok. Ya nggak apa-apa guys, santai aja. Aku ini open cam biar kalian tahu aku ada wujudnya aja. Oke, Oke, teman-teman, thank makasih ya udah you Teh hadir. Chandra. Semoga pekan depan dengan tema yang berbeda kita bisa ketemu lagi ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terima Kita kasih tutup. banyak juga Teh Chandra. Iya. Iya, teman-teman, kita tutup agenda hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Teman-teman boleh mulai live ya, takutnya mau istirahat. Mau istirahat, apalagi hari ini ya, mungkin ada teman-teman yang udah ngantuk juga nih, udah jam 8 malam. Oke, teman-teman, Teh Rika, selamat datang. Kebetulan ini Zoom-nya udah mau berakhir. Nanti insya Allah buat yang nggak sempet ikut bisa join atau misalnya bisa nonton di YouTube ya. Nanti aku upload recordingnya ke YouTube. Teman-teman terima kasih ya. Aku izin leave duluan. Teman-teman selamat istirahat, selamat berakhir pekan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Teteh, thank you. Iya, Rahma. Sama-sama.